Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tahu, saya ingin saudara mengerti jika saudara membuat keputusan yang salah di masa lalu, saudara bisa memperbaiki keputusan yang salah menjadi benar. Setiap keputusan benar yang saudara buat membantu saudara memperbaiki keputusan salah yang pernah saudara buat. Terima kasih sudah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari. Sesuatu yang saya percaya kita semua menginginkannya. Beberapa tahun yang lalu saya menulis buku berjudul Memanfaatkan Hari. Saya yakin banyak yang sudah melakukannya dan banyak juga yang belum. Kata memanfaatkan berarti menggunakan. Dan saya percaya sangat penting untuk kita belajar bagaimana memanfaatkan setiap hari yang kita miliki dan menggunakannya untuk mengerjakan sesuatu yang ingin kita kerjakan, dibandingkan membiarkan hari-hari itu yang mengatur. Beberapa tahun yang lalu saya menyadari bahwa saya sudah menjalankan sebagian besar dari sisa hidup saya. Jika saudara berumur 30 atau mungkin 40 tahun, saudara tidak berpikir tentang hal ini. Tapi jika saudara menjadi sedikit lebih tua, saudara mulai menyadari, saya tidak tahu pasti. Katakanlah saya berumur 78 tahun sekarang, jadi jika saya hidup 100 tahun, saya hanya memiliki sisa 23 atau 22 tahun lagi. Dan itu bukan waktu yang lama, sangat luar biasa melihat seberapa cepatnya waktu berlalu. Semakin kita sibuk seperti sekarang, semakin cepat waktu berlalu. Jadi, saya ingin memastikan jika saya tidak membuang sehari pun, bukan berarti saya tidak bisa beristirahat atau sekedar menonton film, atau saya tidak bisa. Saya tidak mengatakan saya harus bekerja setiap waktu, produktif setiap saat. Tapi kita harus mengerjakan apa yang mau kita kerjakan dalam hidup dan bukan membiarkan hari-hari kita yang mengaturnya. Apakah saudara pernah memiliki rencana dalam sehari penuh? Saudara tahu apa yang ingin saudara lakukan? Saudara membersihkan kabinet di hari itu, pergi ke pusat perbelanjaan, mencuci pakaian, atau mungkin saudara memotong rumput atau hal lainnya. Saudara punya sesuatu yang harus saudara selesaikan. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang lain mulai terjadi. Telepon mulai berdering. Saudara mulai menerima pesan singkat, mulai menerima email. Saudara mulai terganggu, saudara mulai mengerjakan sesuatu di komputer dan sebelum saudara sadar sudah menghabiskan 1,5 jam. Dan pada akhirnya, saudara sadar kalau saudara bahkan tidak mengerjakan apa-apa, sesuatu yang saudara ingin kerjakan. Dan saudara mulai frustrasi, ya? Saya mengalami hari-hari seperti itu. Tapi saya menemukan jika pada akhirnya saya frustrasi, saya hanya harus tetap fokus. Dan saya harus bertekun untuk tetap ada di jalur yang benar, dan apa yang ingin saya kerjakan, karena sangat membahagiakan saat saudara ada di penghujung hari dan menyadari bahwa saudara sudah menyelesaikan apa yang seharusnya saudara selesaikan. Saat saudara tidak menunda-nunda dan meninggalkannya untuk esok hari. Sejujurnya kita harus belajar untuk bisa fokus. Kita punya masa-masa sulit di dalam masyarakat. Tetaplah fokus. Saya sebenarnya akan membacakan sesuatu yang di luar buku ini untuk saudara karena saya ingin saudara tahu. Tuhan menciptakan kita dengan keinginan bebas. Dan itu berarti bahwa kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kita bisa membuat keputusan. Sekarang Tuhan ingin, saya tidak mau saudara melewatkan ini. Tuhan ingin kita untuk memilih apa yang Tuhan inginkan. Saya tidak perlu mengikuti tuntunan Roh Kudus, tapi saya memiliki hidup yang lebih baik untuk saya hidupi. Karena Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar, walaupun kita tidak melihatnya sebagai keputusan yang benar. Jadikan pilihan saudara sama seperti yang Tuhan inginkan untuk hidup saudara atau untuk satu hari, satu waktu. Kita harus mengerti bahwa kita memiliki keinginan bebas, harus membuat keputusan dan itu hal yang baik. Tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan hasil yang akan diterima. Banyak orang yang ingin membuat keputusan yang salah, lalu saat mereka mendapat hasil yang tidak baik, mereka tidak mau menerimanya. Belakangan ini saya membaca setiap hari
kita membuat 70 keputusan. Sangat banyak. Mungkin terlihat tidak mungkin. Coba saudara pikirkan. Maksud saya, dari saudara bangun, saudara mau makan apa yang saudara pakai atau apa yang saudara lakukan, apa yang ingin saudara katakan atau tidak, kemana saudara ingin pergi, dan kita membuat banyak keputusan lainnya. Kita harus mengerti dan menyadari kalau ada hikmat Tuhan di dalam kita. Jika kita memakainya, Dia akan menunjukkan sesuatu yang harus kita kerjakan. Setiap hari yang Tuhan berikan adalah hadiah. Saya ingin menekankan itu. Setiap hari yang Tuhan berikan adalah hadiah. Daud berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Saudara tahu, saya tidak ingin menghabiskan hari dengan mengasihani diri, kemarahan, bermalas-malasan, dan menyalahkan diri sendiri. Dan saya tidak tahu, tapi mungkin saat Daud berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Mungkin ia menjalani hari yang menyenangkan dan ia tidak merasa seperti gembira, tapi ia yang memilih untuk, saya tidak menyanyiakan hari ini, saya akan bersorak-sorak dan bersukacita. Mungkin sekarang, mungkin ini adalah harimu di mana saudara memiliki masalah, sesuatu yang tidak saudara inginkan terjadi. Salah satu anak saudara melakukan sesuatu yang harus saudara selesaikan atau saudara memiliki pergumulan lain, cobaan, kesulitan, dan saudara punya pilihan untuk membuatnya semakin berantakan atau memanfaatkan waktu dan berkata, tidak, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, saya akan bersorak-sorak dan bersukacita. Pikirkan tentang hal ini. Berapa hari yang sudah saudara sia-siakan untuk marah, menyalahkan diri sendiri, berusaha untuk mencari tahu situasi yang sebenarnya tidak pernah saudara temui karena hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Kita tidak bisa terus menyia-nyiakan waktu yang ada. Setiap hari sangat berharga. Dan kita perlu memanfaatkan setiap waktu yang ada. F.B. Meyer berkata, mungkin kamu terlalu mementingkan perasaan dibandingkan keinginan dalam hidupmu. Saya suka itu. Salah satu cucu saya, saat dia baru saja masuk ke sekolah menengah atas, memutuskan untuk keluar dari rumah saat itu. Dia ingin tinggal bersama teman-temannya di sebuah apartemen, dan mereka terlalu banyak minum alkohol, memakai narkoba, dan salah satu dari mereka meninggal karena overdosis, dan mereka hidup dalam kebodohan. Mereka menyanyiakan hidupnya, mereka menyanyiakan hidup yang Tuhan berikan. Jadi, cucu saya akhirnya memutuskan, dan sebagian karena saat temannya meninggal karena overdosis, itu membuatnya ketakutan. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Jadi dia menghubungi orang tuanya berkata, bolehkah saya pulang? Mereka berkata, ya. Dan saudara tahu, dia tekun untuk berhenti minum alkohol dan berhenti memakai narkoba. Dia benar mengikuti Tuhan, mulai datang ke gereja, dan sekarang melayani Tuhan, dan berbalik ke jalan yang benar. Dan saudara tahu, saya ingin saudara mengerti, jika saudara mengambil keputusan yang salah di masa lalu, saudara bisa memperbaiki keputusan yang salah dengan mengambil keputusan yang benar hari ini. Setiap keputusan yang benar yang saudara buat, membantu saudara untuk memperbaiki keputusan yang salah yang pernah saudara buat. Bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin. Ini mungkin membutuhkan waktu jika saudara merasa hidup saudara berantakan, membutuhkan waktu untuk meluruskannya. Tapi saudara bisa memilih untuk membuat hidup saudara makin berantakan atau membuat hidup saudara lebih baik. Bersyukur dia memilih jalan yang benar dan sekarang semuanya menjadi lebih baik. Saudara pernah memikirkan tentang kekekalan? Kekekalan dimulai saat kita meninggalkan dunia ini. Setidaknya kita berpikir seperti itu. Dan kekekalan itu selamanya tidak berujung. Di manakah saudara ingin melewati kekekalan? Alkitab mengatakan hanya ada 2 pilihan. Kita bisa melewatinya di surga dengan Tuhan, di mana tidak ada air mata dan tangisan, tidak ada kesakitan, penyakit, kebencian.
Saya tidak sabar untuk merasakan atmosfer di mana semua orang mengasihi orang lain, terlebih dalam dunia hari-hari ini. Atau, jika kita membuat keputusan yang salah, ada tempat yang namanya neraka. Banyak orang yang tidak nyaman saat membicarakan tentang neraka, tapi Yesus membicarakan hal ini, dan kita harus membicarakan hal ini. Di mana saudara ingin melewati kekekalan? Saudara tahu saya percaya, saya menuliskan hal ini. Saya rasa baik untuk kita berkata, jika hidup kita yang sekarang digunakan untuk mempersiapkan kekekalan. Saya suka ini. Jika saya menghabiskan hidup saya melayani Tuhan, melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi saya, setiap hari saat saya melakukannya, saya bisa semakin dan makin mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Nah, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan dan bukan yang lain. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa ada upah yang disediakan untuk kita atau kehilangan upah. Dan saya merupakan orang yang mengingini apapun yang baik yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya tidak hanya ingin menerima, saya ingin mendapatkan warisan yang sudah Tuhan sediakan untuk saya melalui Kristus. Dan saat saya kembali ke surga, saya ingin mendapatkan upah yang banyak. Saya tidak ingin menemukan diri saya kehilangan upahnya karena saya pasif dan malas dan suka menunda, dan saya tidak mengerjakan apapun dalam hidup. Alkitab mengatakan dalam Wahyu 12, 13, 22 ayat 12, "Sesungguhnya aku datang segera." Saya tidak tahu berapa banyak yang percaya, tapi saya rasa sangat mungkin jika Yesus akan datang segera. Saya tahu bahwa semua generasi tahu tentang hal ini, tapi saya rasa jika kita melihat kondisi dunia sekarang dan banyak nubuatan Alkitab yang sudah digenapi, tidak banyak yang tersisa yang para nabi katakan akan terjadi saat Yesus datang kedua kalinya. Sesungguhnya ia bisa datang kapan saja. Jadi, saat ia datang kembali, saudara tidak memiliki waktu untuk bersiap-siap. Saudara harus mempersiapkan diri sekarang. Jadi kapanpun Tuhan datang, saudara sudah siap. Sesungguhnya, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pikirkan hal itu. Hal yang sangat penting. Efesus 5 ayat 15 adalah ayat yang sangat saya suka. Dikatakan karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, cerdas. Apakah saudara hidup hati-hati? Atau hanya hidup mengikuti arus? Apakah saudara hanya melakukan apa yang saudara ingin? Atau hanya memikirkan, memutuskan untuk mengikuti pikiran itu? Kita harus hidup berhati-hati, kita harus sadar yang kita lakukan hari ini membentuk kita di kemudian hari. Keinginan saya hari ini adalah menolong saudara untuk melihat kembali hidup saudara, dan jika saudara menyia-nyiakan hidup saudara, buatlah keputusan untuk mulai memanfaatkan hidup saudara. Memanfaatkan waktu bukan dimanfaatkan oleh waktu. Hidup dengan hati-hati. Manfaatkanlah hidup saudara. Ada upah yang saudara dapat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita membuat 70 keputusan setiap harinya. Kemana semua waktu itu berlalu? Itu merupakan salah satu judul bab dalam buku ini. Dan saudara tahu, seringkali kita berkata, saya tidak percaya setengah tahun sudah berlalu, seperti baru saja dimulai. Atau tidak terasa sudah Natal lagi. Kemana semua waktu ini berlalu? Dan saya mendengar diri saya suatu hari berkata, saya menghabiskan banyak waktu untuk merawat diri sendiri. Antara menyikat gigi, pergi ke dokter gigi, dan pergi ke dokter, melakukan pemeriksaan, dan
Saudara tahu, latihan, merawat kulit, dan semua hal yang mereka ingin saudara lakukan, sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita menghabiskan banyak waktu untuk itu. Tapi memang ini investasi karena jika saudara semakin baik dalam merawat diri, semakin panjang waktu saudara ada di sini dan lebih baik. Tapi saya menyadari yang saya katakan, saya merasa saya menghabiskan banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Dan ini sesuatu yang harus saudara sadari sekarang. Kita sudah menghabiskan waktu kita. Dan saat menghabiskannya, kita harus tahu ada sesuatu yang berarti karena saudara tidak akan mendapatkannya kembali saat saudara menghabiskan waktu itu akan hilang. Karena itu kita hanya menyia-nyiakan waktu. Kita menghabiskan waktu tidak melakukan hal yang membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya ingin saudara melihat sedikit dari hidup saudara, inventaris dalam hidup saudara, dan tanyakan apa yang saya lakukan dalam hidup ini. Saudara tahu banyak orang yang tidak bahagia, mereka tidak menyukai hidup mereka, dan mereka berdoa agar Tuhan merubahnya. Tapi Tuhan tidak bisa melakukan apapun sampai saudara melakukan sesuatu. Mungkin saudara memiliki 20 hal yang Tuhan mau saudara kerjakan tapi belum saudara selesaikan. Dan saudara ingin Tuhan datang dan menyelesaikan semuanya. Tapi kita memiliki kehendak bebas dan Tuhan ingin kita membuat keputusan yang benar. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Saya suka ayat di Efesus 5 ayat 15. Dalam 3 ayat ini, 15, 16, dan 17, di kitab Efesus, mengajarkan kita untuk berhati-hati mengambil keputusan, untuk menjadi orang yang mempunyai tujuan. Saya suka itu. Teman saya memberitahu saya mungkin 40 tahun yang lalu kami pergi ke pusat perbelanjaan, dan saya memiliki tujuan untuk membeli sesuatu dan saya langsung pergi. Dan dia membuang-buang waktu dan hanya melihat-lihat, saudara tahu, hanya mengelilingi pusat perbelanjaan. Dan dia berkata, saya rasa sekarang saya tahu kamu adalah orang yang memiliki tujuan. Saudara tahu saya senang karena hal itu. Saya senang karena saya bisa mengambil keputusan dan tetap pada keputusan itu dan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan hidup saya. Untuk menghidupi kehidupan yang layak. Untuk benar-benar berpikir tentang apa yang kita pilih untuk lakukan dan membuat keputusan yang bijaksana. Apakah saudara membuat keputusan yang bijaksana? Saya yakin jika saudara melakukannya, saudara akan puas dengan hasilnya. Apapun yang saudara putuskan untuk lakukan, apakah saudara akan bahagia nantinya? Saya yakin menonton program ini adalah sebuah keputusan yang bijaksana, dan saudara akan mendengar sesuatu yang akan membantu saudara untuk menggunakan hari ini, dan semoga setiap hari saudara bisa semakin baik dibandingkan jika saudara tidak menonton. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Jangan menjadi pasif, tidak jelas, tidak bijaksana, dan bodoh. Sadar dengan apa kehendak Tuhan dan melakukannya. Jangan sia-siakan hari ini mengkhawatirkan hari esok. Jangan sia-siakan hari ini mengkhawatirkan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini dengan rasa bersalah. Jika saudara melakukan hal yang salah, jika saudara berdosa, maka akuilah, bicaralah dengan Tuhan tentang hal itu. Terimalah pengampunannya. Bertobat, yang artinya berbalik ke arah yang benar. Putuskan apa yang ingin saudara lakukan dengan pertolongan Tuhan. Iblis akan berusaha untuk membuat saudara jatuh dalam dosa lalu menghabiskan 10 hari ke depan dengan perasaan bersalah. Dan waktu terbuang sia-sia untuk semua itu. Mereka tidak produktif, mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Kita menghabiskan waktu kita. Mari habiskan waktu dengan bijaksana. Bijaksanalah saat saudara beristirahat, berdoa, belajar firman Tuhan, bersantai, menjalin hubungan dengan sesama, dan menikmati hidup. Banyak fase dalam hidup ini. Bukan saja setiap hari saya harus kerja. Jadi saya merasa saya memanfaatkan hari ini untuk sesuatu. Tuhan ingin saudara memiliki hari-hari yang menyenangkan. Dia ingin saudara memiliki hubungan yang baik. Menyembah dan belajar firman. Membaca buku yang bagus. Banyak hal yang Tuhan ingin saudara lakukan. Dan jika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan merasa bosan dan berantakan. Apakah cara yang bisa membuat kita tidak sia-siakan waktu? Wow! Bagaimana dengan mengeluh? Itu adalah sebuah kesia-siaan. Tahu kenapa?
Tuhan menjawab doa kita, Dia tidak menjawabnya dengan keluhan. Tidak ada departemen keluhan di surga. Alkitab mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Satu saat saya minta Tuhan memberikan saya sesuatu, Dia berkata, mengapa aku harus memberikannya jika kamu terus mengeluh dengan apa yang ada? Banyak orang mengeluhkan jadwal mereka. Aku sudah tidak punya tenaga, terlalu banyak yang harus dikerjakan. Bagaimana orang bisa mengharapkanku untuk mengerjakan semuanya? Coba tebak, saudara yang membuat jadwal dan saudara juga yang menggantinya. Dan sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum membuat komitmen adalah sesuatu yang harus kita pikirkan sebelumnya. Jangan mengatakan iya untuk sesuatu secara emosional atau karena saudara merasa saudara akan menyakiti perasaan orang. Tapi pikirkan tentang apa yang harus saudara korbankan untuk komitmen itu, karena penting untuk menjaga omongan kita. Seringkali, kita hanya berkata iya untuk sesuatu yang sebenarnya bukan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saya percaya bahwa jika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa hidup dengan damai. Saya pikir Roh Kudus tidak akan memberikan pekerjaan terlalu banyak. Kita yang memberikan terlalu banyak pekerjaan. Kita menjadi orang yang ingin menyenangkan orang lain dan melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Tapi saudara bisa hidup dalam kehidupan yang lebih baik dan tidak hanya berlari mengejar waktu, berusaha melakukan semua hal yang menjadi komitmen saudara. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Pikirkan itu. Apa yang saudara izinkan merampas waktu saudara atau siapa yang merampas waktu saudara? Mungkin saudara memiliki teman yang butuh pertolongan saat saudara memiliki rencana untuk mengerjakan hal lain. Saudara tidak harus selalu merubah rencana untuk menolong orang lain, banyak waktu untuk menolong orang lain. Seseorang menelpon berkata, mobil saya tidak bisa menyala, saya harus pergi ke bank. Apakah kamu bisa membantu? Kita selalu melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi sebagian orang akan menggunakan waktumu dengan segala permasalahan mereka jika saudara mengizinkan. Kita harus belajar untuk berkata tidak pada orang lain, begitu juga iya. Apakah saudara hanya sibuk atau benar-benar produktif? Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi sibuk, Dia memanggil kita untuk berbuah. Apakah saudara bisa tetap fokus dengan apa yang saudara ingin lakukan? Hari ini semakin banyak orang yang memiliki kesulitan untuk tetap fokus karena banyak hal yang mengganggu kehidupannya. Semua teknologi yang bisa kita gunakan menjadi sesuatu yang baik jika kita bisa mengaturnya dengan baik dan bukan membiarkan mereka yang mengatur. Kita membawa telepon genggam kemanapun kita pergi, saya bahkan membawanya ke kamar mandi. Berapa banyak saudara seperti itu? Menyedihkan jika saudara berpikir saya bergantung pada telepon genggam. Mungkin saya mencoba meninggalkannya di tempat lain dan tidak melakukannya lagi. Saya ingat saat satu-satunya cara untuk menelpon, kami tidak memiliki telepon genggam, kami tidak memiliki telepon. Jika saudara sedang menyetir dan perlu untuk menelpon, saudara harus mencari telepon umum. Saudara harus membayar dengan harga pas dan harus pergi ke taman. Dan jika musim dingin, saudara harus keluar dengan cuaca dingin, mencari telepon umum dan mulai menelpon. Saya ingat waktu saya kecil, saya punya 4 saluran telepon. Dan itu artinya ada 4 orang yang memakai saluran yang sama. Jadi, setiap saudara ingin memakai saluran telepon itu, ya Tuhan. Maksud saya, saat itu terjadi badai, di hari lain, menara sel kami terbentur, dan kami tidak mendapat saluran internet untuk beberapa saat. Dan saya seperti, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Kita tidak boleh membuat teknologi mengatur hidup kita, kita yang harus mengaturnya. Seberapa sering saudara membuat kesalahan karena saudara terburu-buru? Ketahuilah prioritasmu. Banyak orang bertanya pada saya, dengan semua hal yang kamu lakukan, Joyce, bagaimana kamu mengatur skala prioritas? Saudara tahu apa yang membuat saya sadar?
Saya tidak hanya menjaganya, tapi selalu mengaturnya. Dengan kata lain, sangat gampang untuk keluar dari keseimbangan hidup dan harus kembali dan merubah serta memperbaikinya.